Halo teman-teman yang hobi bersepeda. Ini dia waktu yang saya nantikan karena saya akan mereview rute dari sebuah event sepedahan balap gravel di kota Surabaya. Namanya Surabaya Urban Gravel. Tahun ini adalah tahun kedua. Saya tahunya juga baru ini. Yang tahun pertama saya nggak ikut karena belum tahu ada acara itu. Reviewnya ini memang gak ada sepedaannya ya, karena saya juga sedang tidak bersepeda, tapi saya lagi ngopi. Reviewnya ini nanti soal apa ya? Soal rute sudah ada yang review, soal sepeda udah ada yang review. Kalau saya mau mereview soal strategi aja deh, karena mungkin ini sangat bermanfaat, semoga berguna buat teman-teman yang suka bersepeda, terutama yang lagi mencoba atau suka rute gravel. Sebenarnya aku sendiri nggak terlalu ngerti gravel itu apa, jadi kalau nanti aku ada salah-salah kata, jadi tolong dimaafkan, karena aku juga bukan orang yang spesialis bersepeda gravel. Cuma aku suka bersepeda, terus kebetulan ikut race 100K ini, 100 km Surabaya Urban Gravel, dan alhamdulillah bisa jadi finisher pertama. Jadi kebanggaan, jadi seneng karena bisa finish pertama. Kemarin aku tuh menggunakan sepeda pinjaman ya, karena sepeda aku sendiri S2 waktu aku event itu masih dipinjam sama temen. Dan kalaupun kupaksakan pakai S2 sangat tidak memungkinkan. Karena apa? Bannya itu maksimal mentok di 28 kalau pakai S2. Jadi aku nggak akan pakai S2, dan aku dapat pinjaman BMC, sepeda khusus gravel dari BMC yang dikasih stiker Wimcycle, yang kapan hari itu aku pakai untuk rute Bentang Jawa. Nah, aku mau mereviewnya bukan soal sepedanya, tapi karena jelas sepedanya itu udah sepeda bagus banget, udah sepeda oke, sudah ibarat sepeda yang siap di rute itu, kendaraan yang siap tarung, siap tanding, ya seperti itulah kira-kira sepeda itu kalau digambarkan. Aku mau sharing soal bagaimana bisa finish jam 12, lebih 12 menit. Kalau target awal pengennya sih jam 11-an pengennya, tapi ternyata kondisi di lapangan aku banyak membuang waktu. Ada beberapa rute itu harus nuntun, dorong sepeda, terus yang dinaikin itu malah nggak bisa, itu malah berbahaya. Terus ada lagi yang kesasar ya, jalannya yang dimana harus belok kiri, keblasok, karena nggak tahu kalau ada belokan kiri. Ketika balik baru tahu, oh ada jalan ya yang dimana tidak ada pelangnya. Jalan apa ya, cuma gang gitu aja itu. Lalu buang waktu juga karena harus benerin RD, nyantol kena rumput, bukan rumput tetangga. Karena kita lewat sawah-sawah, lewat bletok-bletok. Tahu bletok nggak sih? Itu loh, tanah liat yang basah habis kehujanan, setengah kering, nuempel pokoknya di ban tuh. Jadi itu nggak bisa dipakai buat jalan. Kalau ban sudah lewatin itu, nempel di ban, kemudian buat maju nggak bisa, harus dibersihin pakai tangan. Dan korbannya nih, tanganku jadi sobek tanpa aku sadari waktu bersihin ban kan, jadi gini seret gitu kan, jadi tangannya bener-bener lumpur semua nih, nggak sengaja ternyata di sini sobek karena lapisan ban atau gimana. Jadi buang waktu banyak di situ. Dan ada beberapa jalan yang harus mikir. Meskipun aku sebenarnya di tiap jalan itu nggak ada berhentinya untuk makan, istirahat nggak ada. Itu ya. Itu yang kemarin aku lakukan. Itu pun aku masih terlambat 1 jam. Ya dari angen-angen pertama pengen jam 11 sampai. Ya gimana lagi ya? Karena emang rutenya nggak enak ya. Aku nggak hafal daerahnya, kilometer berapa, daerah mana aku sama sekali nggak hafal. Aku cuma lihat di
Garmin tanda panah kemana, of course, waduh of course aku harus kembali nyari rute yang benar, lewat kuburan, terus lewat jembatan penyeberangan orang. Beberapa peserta lain yang kebetulan bareng sama aku saat itu, waktu lewat jembatan penyeberangan itu agak ragu, yakin nih jalannya, tapi karena di situ ada petunjuk dari panitia, bener lewat ini atau apa gitu, ya udah aku langsung gas aja. Gas itu bukan dinaikin ya, didorong. Jadi jangan berhenti sedikit pun kalau emang itu temanya adalah race. Bahkan beli minum pun aku nggak aku lakukan, padahal air minumku tuh habis. Aku tahan sampai nyampe di CP. Ya pertama karena aku sudah beberapa kali ikutan event ultra cycling yang dimana kita itu nggak boleh sering berhenti. Ya itu menurutku. Jadi setelah 100 kilo pertama, dari start 0 km sampai 100 itu baru boleh berhenti. Kalau ultra seperti itu biasanya aku. Jadi ini aku terapkan nggak boleh berhenti. Kalau emang kondisinya seperti tadi, jalan nggak bisa dinaikin, harus didorong ya didorong. Nggak boleh berhenti untuk istirahat. Gitu. Ya alhamdulillahnya itu bisa bikin aku di urutan ke-21. Dari total sekitar 100 berapa ya? 157 kalau nggak 143 orang peserta, campur cowok cewek. Ceweknya ada berapa ya? Aku, Ditra, kemudian Maya, Mbak Nina, Mbak Dian, yang bule itu, terus siapa lagi ya? Ada banyak kayaknya, dia 10-an kali ya. Yang lainnya aku belum kenalan. Nah jadi serunya itu nyebrang ketek apa lagi. Jadi ada sungai, kita tuh rutenya menuju ke sana. Jadi kita tuh harus nyebrang sungai. Ada kapal kecil nyebrangin. Itu antri. Bayar 2.000. Wah, antriannya panjang. Jadi harus pinter ngambil tempat biar kita sampai di tujuannya dengan cepat, segera jalan lagi. Karena itulah reviewku. Kalau untuk panitianya sangat total banget. Jadi menemukan rute itu nggak gampang ya. Itu rute Sinting ya, apa sih? Itu rute yang mungkin hanya dipikirin sama orang yang freak, orang edan, orang gila, orang ya emang harus punya kreativitas sih. Kita menyebutnya bukan orang gila, tapi dia benar-benar harus punya kreativitas untuk menemukan rute-rute itu. Dan harus keluar dari pikiran normalnya kita bersepeda. Jadi menempatkan, atau memang panitia yang memilihkan rute ini memang sudah sangat unik sekali sehingga mudah menemukan rute itu. Jadi rutenya sangat gokil. Orang Surabaya aja ngaku kalau dia nggak pernah lewat di situ, apalagi orang Madiun ya, nggak sama sekali nggak ngerti. Lalu menyambungkan, menyajikan bermacam-macam, mulai ada road, ada pasar yang rame, tengah-tengah orang, kemudian ada kampung-kampung yang ada ibu senam-senamnya, lalu ada jalan buntu yang ternyata sebelahnya sampingnya ada jalan kecil. Itu lengkap. Ada yang banjir-banjir, harus tenggelam-tenggelam. Ada yang naik jembatan penyeberangan orang yang itu sangat tidak masuk akal kalau kita harus naikin sepeda ke situ. Itu lengkap sekali, komplit. Dijadikan satu di rangkaian rute Surabaya Urban Gravel. Jadi reviewku itu aja. Dan thank you banget kemarin yang sudah bikin apa itu namanya, konten gimmick. Si panitia itu kan kurang ajar banget, dibikin antara Septi dan Maya, dan ternyata banyak yang vote juga ya. Wih gila, itu sebenarnya cuma gimmick aja. Antara saya dan Maya juga tidak ada persaingan apa-apa ya, kita berteman baik. Itu ternyata membuat antusias nih para netizen untuk memberikan perhatian terhadap event tersebut. Jadi topnya panitia ini memang benar-benar oke ya, sampai bikin apa staminanya aku kalah di stamina katanya sama Maya. Terus dari sisi pencernaan tuh yang aku masih bingung, kenapa ya pencernaanku skornya lebih sedikit, Maya pencernaannya banyak. Maksudnya pencernaan tuh apa? Aku gampang lapar kah? Aku pencernaannya buruk kah? Ya tapi overall itu keren banget, oke, gimmicknya seru, keren. Dan aku harapkan nih teman-teman yang lain yang suka rute-rute gravel, yang bosan dengan rute road,
bosen sama race yang gitu-gitu aja, kayaknya wajib ikutan Surabaya Urban Gravel. Tahun depan harusnya ada lagi, dan semoga rutenya lebih menantang. Kemarin aku requestnya ke panitia, kalau bisa ditambah dong, jangan 100 kilo, 200 kilo. Ya kalau emang 200 kilo kan tuh seru banget ya, bisa sampai malam, bener-bener kita bisa prepare, kalau perlu 300 kalian. Jadi serunya di situ, petualangannya bener-bener petualangan. Surabaya Urban Gravel Night Ride. Oh. Ya maksudnya bikin event jangan yang nanggung-nanggung, bikin yang total sekalian ya. Seperti itulah kira-kira. Semoga teman-teman yang belum pernah ikutan Surabaya Urban Gravel bisa tertarik ikutan. Yang kemarin sudah ikutan, semoga tidak kapok, tahun depan bisa ikutan lagi. Mau finish atau enggak, yang penting bisa ikutan tuh sudah oke banget ya. Seru-seruan, nambah temen, bisa keluar dari rutinitas sehari-hari. Top banget.